kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kau bawa setiap kami naik lebih tinggi lagi Tuhan. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu ku lewati semua. Jalan denganmu Tuhan. Berjalan denganmu ku lewati semua. Berjalan denganmu ku lewati semua. Glory, haleluya. Terpujilah engkau Tuhan selama-lamanya. Dan pujilah engkau Tuhan di atas segala nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hari ini kami ingin selalu berjalan dengan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau akan menetapkan jalan-jalan kami Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan juga firman-Mu akan memulihkan kehidupan kami semuanya. Firman-Mu juga akan memberkati kami semuanya Tuhan. Sampai pada kesudahannya Tuhan. Berkatilah jemaat dan pekerja di tempat ini ya Tuhan. Biarlah mereka akan mengalami pemulihan di tempat ini juga sewaktu mereka tinggal di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami semuanya. Kami akan mengosongkan pikiran dan hati kami semuanya. Biarlah hati dan pikiran kami akan ditaburi dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, puji Tuhan. Silakan duduk. Oke, kita lihat ya, hari ini kita bicara tentang orang yang sama-sama melayani namun belum tentu endingnya itu sama saudara. Tolong PowerPoint-nya di... Nah ini kita sama-sama bahas ya saudara, Peter and Judas, ini Petrus dan Judas saudara. Petrus dan Judas ini same start tapi different ending saudara. Sama-sama memulai namun belum tentu endingnya sama saudara. Sama seperti kita di sini hari ini semua melayani namun belum tentu endingnya itu sama saudara. Nah kita harapkan ini, kita di BES ini kita mengajarkan kepada jemaat supaya kita ini mempunyai semua ini mempunyai happy ending saudara. Belum apa itu kita tidak bicara tentang gembalanya saja happy ending atau pembicaranya saja yang happy ending. Tidak. Namun kita bicara, kita mengajak semua jemaat untuk mempunyai satu tujuan bahagia saudara. Happy ending. Makanya itu saudara jangan kaget kalau misalnya gereja kita ini selalu bicara tentang mega project karakter Kristus. Mega project karakter Kristus itu selalu diulangin. Kenapa? Karena kita belum berubah total saudara. Sudah jelas Yesus katakan kepada Nikodemus begini, jikalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Lahir kembali ini bukan bicara itu masuk ke rahim ibu lalu keluar lagi, tidak saudara. Namun roh kita harus lahir kembali melalui roh yang besar. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Oleh karena itu saudara harus berubah. Berubah itu berarti harus mempunyai yang namanya itu buah-buah roh. Jadi yang dulunya itu saudara suka pemarah, suka tersinggung, ya kan? Kalau ditegur suka tersinggung, suka gitu-gituan, ya kan? Sekarang saudara gak boleh. Kita ini sudah 20 tahun loh saudara, gereja ini 20 tahun. Dan saudara kalau ditegur masih tersinggung, berarti saudara ini masih anak-anak rohani. Belum dewasa rohani. Sedangkan kita ini bicara dewasa rohani. Jangan secara fisik kita ini jangan kelihatan mature, ya kan? Namun dalamnya tidak.
Kita harapkan di sini mempunyai satu tujuan, yaitu semuanya happy ending. Nah, next kita sama-sama lihat. Nah, Peter dan Yudas ini saudara pasti tahu, mereka ini sama-sama pelayanan, sama-sama melihat Yesus, sama-sama pernah memegang Yesus, sama-sama pernah melihat miracle, sama ini longnya itu dalam pelayanan itu sama 3 tahun. Semuanya sama, saudara. Namun apa yang membedakan? Kita akan lihat di sini, next ini slide. Kita akan lihat di sini apa yang membedakan itu, saudara. Namun pertama kita lihat di sini. Di dalam Lukas 17 ayat 7 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, seperti kita semua. Kita anggap kita ini saat ini hamba dulu, saudara. Ya, seorang hamba. Apa itu haknya hamba? Demikian apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, kalau kita melayani, kalau kita tidak menerima pujian, itu dikatakan begini, hendaklah kamu berkata, kita semua ini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi kalau kita ini dalam pelayanan, saudara ini jangan ikut jangan minta, mana imbalanku, mana hadiahku, mana pujianku. Enggak ada, saudara. Yang ada itu pasti kena semprot iya. Kalau saudara melayani bagus, diem. Namun kalau saudara melayani kurang bagus, kena semprot iya. Ini sudah nature begitu, saudara. Jadi kita ini gak perlu sampai minta haus akan pujian, haus akan memuliakan diri sendiri. Gak perlu, saudara. Bahkan di Yohanes 8 saja, Yesus itu ngomong begini, aku tidak mencari kemuliaan untuk aku sendiri. Namun Bapakkulah yang memuliakan aku. Sebab kalau aku mencari kemuliaan untuk diri sendiri, itu tidak ada gunanya. Sama dengan apa yang kita alami hari ini, kita tidak perlu mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Tidak perlu mencari pengakuan dari orang lain atau namanya validasi bahasa gaulnya. Kita nggak perlu, saudara. Namun biarlah Tuhan yang memuliakan kita, saudara. Dengan apa yang kita kerjakan sepenuh hati, dengan kita mengerjakan sepenuh hati, setulus mungkin, ya kan? Itu Tuhan pasti akan memuliakan kita, akan membalas kita, saudara. Kita sudah gak usah minta-minta lagi, kamu gak tahu ya, aku pelayanan nih, aku sibuk gini-gini, sudah gak perlu, saudara. Biarlah Tuhan yang melihat semuanya. Nah, ini hamba, saudara. Lalu, Pak, kapan kita dianggap sahabat? Ya tunggu, saudara, sampai Tuhan itu ngomong, kamu adalah sahabatku. Karena, ya kan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Sebab, sahabat itu tahu apa yang tuannya akan lakukan. Namun hamba tidak. Makanya saudara perhatikan, gereja PES ini tahu apa yang kira-kira akan terjadi. Karena sudah diberi tahu. Nah saudara pikir deh, kapan kita ini gereja PES ini kira-kira sahabat atau masih tahap hamba, saudara. Namun sebelum sampai itu, biarlah kita ini masih mempunyai hati sebagai hamba. Nah, next, saudara. Jadi kita anggap kita ini hamba dulu ya, saudara ya. Lalu pertama Petrus dan Yudas, saudara. Di dalam Lukas 5 ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, Lord, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Kalau kita ngelihat pada waktu Peter ini, saudara, ketemu Yesus, ya kan? Pada waktu itu miracle terjadi. Peter ini langsung ngomong Lord atau Tuhan, saudara. Tuhan. Nah kalau kita ini bicara Tuhan Yesus, Tuhanku, Allahku. Tentunya kita ini, saudara, harus berani meletakkan keinginan kita. Kita harus berani meletakkan cita-cita kita, keinginan kita, ambisi kita. Semuanya itu di bawah kaki Tuhan kita. Kalau kita ini masih bicara begini, oh Tuhanku Yesus, namun aku punya ini sendiri loh, keinginan sendiri, ini sendiri. Misalnya saya ingin buka gereja sendiri, oh misalnya saya ingin pembicara terkenal, setelah saya keluar dari PES, nanti saya mau keliling mana-mana jadi pembicara terkenal. Ini bukan bicara tentang ini bukan bicara tentang meletakkan keinginan di kaki Tuhan, saudara. Ini bicara tentang ambisi pribadi.
Ini jadi kalau kita bicara Tuhan, jadi kita harus berani dong mengikuti maunya Tuhan kita itu apa. Pak, kalau Tuhan kita itu ingin kita celaka, nggak mungkin saudara. Sebab aku ini Allah Tuhanmu. Aku ini tahu rancanganku apa yang ada untuk kamu. Bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan masa depan yang indah dan sebagainya. Ini bicara tentang rancangan Tuhan, saudara. Jadi kalau kita ini ngomong lagi, menyebut Tuhan Yesus, ya kita harus berani meletakkan keinginan kita. No exception, saudara. Jangan setengah-setengah. Inginnya ke gereja, lalu pulangnya itu hatinya tidak di Tuhan. Tidak, saudara. Hatinya lalu mikirin nipu orang demi duit dan sebagainya. Itu gak bisa, saudara. Jadi kalau saudara menyebut Tuhan itu Yesus itu Tuhan, ya sudah kita ikutin Tuhan 100%. Jangan setengah-setengah. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Karena selebihnya dari itu adalah dari si jahat. Jadi tentunya saudara kalau kita ini gak mau Tuhan itu setengah-setengah, gak mau saudara. Full committed, fully committed. Seperti kita sama pasangan kita saja saudara. Kalau kita ini setengah-setengah kira-kira pasangan kita bagaimana? Gak mau kan? Demikian juga dengan Tuhan saudara. Kita bicara kenapa kita dinamakan mempelai. Karena kita ini akan bersekutu dengan Tuhan dalam roh saudara. Kita bersekutu dengan pasangan itu melalui persetubuhan. Dan kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui roh. Makanya dinamakan mempelai Tuhan. Dan Tuhan itu adalah pokok anggur yang benar. Dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Dan kita akan ditancapkan di sana. Makanya kalau kita ini setengah-setengah saudara. Kira-kira kita ini pantas enggak dicangkokkan di sana? Enggak akan dicangkokkan saudara. Kalau kita ini masih setengah-setengah. Nah ini bicara tentang Peter. Lalu kita ngeliat di dalam Yudas. Yudas itu dalam Matius 26 dan juga Matius 49 itu dikatakan begini. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata salam Rabi. Dan juga di Matius 26 itu Yudas itu ngomong Rabi. Rabi ini bicara tentang guru saudara. Rebai, guru. Yang artinya kalau saya manggil Yesus itu guru, itu kurang lebih seperti Nikodemus. Nikodemus itu orang yang mempunyai intelektual yang tinggi, dia itu adalah seorang scholar, pada waktu dia ketemu Yesus, dia mengakuin bahwa Yesus ini pinter, namun tidak mengakuin bahwa dia itu Tuhan saudara. Itu Nikodemus. Nah sama dengan Yudas, Yudas ini cuma mengakuin Yesus itu guru. Tidak mengakuin Tuhan. Kenapa? Karena Yudas belum siap untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Lain dengan Petrus loh saudara. Lain. Petrus sudah siap untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Guru, Tuhan, engkau kemana? Ke penjara, aku akan ikut. Kamu mau mati, aku akan ikut. Sampai akhirnya Yesus sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah tapi niatnya Peter itu kita ngelihat paling enggak ada semangat untuk di sana. Untuk menyerahkan hidupnya. Nah di sini dulu saudara kita ini masih mari kita ngelihat. Kita ini pantas enggak kira-kira memanggil Yesus itu Tuhan. Atau sebenarnya kita memanggil Yesus itu cuma guru. Karena kita belum siap menyerahkan hidup kita. Nah apakah ini beda? Beda banget saudara, endingnya akan beda banget. Ini sekarang endingnya itu kita ngelihat dari perkataan saja ini akan menentukan ke depannya. Next. Evelyn disciple. Lalu kita ngelihat ini saudara, pada waktu ya kan pencobaan datang, ini sama, kita ini juga akan mengalami pencobaan, itu sudah pasti saudara. Gak ada orang itu tidak akan ini saudara, dicobain oleh iblis. Iblis ini namanya penggoda ya, pasti akan goda terus saudara, itu sudah wajar. Dan makanya kita sudah tahu iblis itu tidak akan suka dengan kalau kita mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus, dia pasti akan sering menggoda kita. Namun kita apakah ada hal-hal yang bisa kita iniin bangun untuk melawan itu? Ada saudara. Kita ngelihat ini. Pada waktu di dalam Matius 16 ayat 22 dan 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Ini saudara kurang lebih ceritanya begini. Saudara pasti tahu lah. Yesus di malam itu, malam hari, the Last Supper itu. Itu Yesus bercerita, aku akan diserahkan kepada para pemuka agama.
Aku akan disiksa, aku akan dibunuh, aku akan disalib. Kurang lebih ceritanya begitu. Lalu kita ngelihat responsnya Peter ini saudara. Peter ini menarik Yesus saudara. Ya kan? Dan menegur. Lihatin ya, menegur loh saudara. Katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal ini sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Peter, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini iblis bermain di pikirannya Petrus saudara. Jadi kita ngelihat ya, apakah iblis itu bermain di pikirannya kita juga? Sama saudara. Kita kan kadang-kadang, aduh aku ini malas loh ke gereja. Aku ini sudah ke gereja sekian tahun dan begini dan begitu. Namun kok hasilnya gak beda, nasibku gak berubah-berubah, lalu kok gini dan gitu. Nah ini kadang-kadang permainan kita ini dari sana saudara. Nah kadang-kadang juga kita ke gereja, ya kan, aduh aku malas ketemu mukanya si itu lagi. Yang pernah menyakiti aku. Yang pernah begini dan begitu dan begini, tersinggung, yang pernah menyinggung aku, yang pernah menginjak harga diri aku, yang pernah ini. Bos, kita ini tetap hamba, jadi harga diri apa yang mau diinjak itu? Ini gereja, ya kan? Kita ini bukan siapa-siapa. Iya kalau kita ini nantilah, ya urusan nanti. Tapi sekarang ini kita ini masih hamba, harga diri apa yang mau diinjak itu? Kita ini hamba, gak ada harga dirinya selain daripada mengerjakan pekerjaan Tuhan sebagus mungkin saudara. Perkara Tuhan itu mau nganggap sahabat, ya itu nanti urusannya. Namun sampai hari ini kita anggap diri kita itu hamba. Jadi jangan sampai iblis itu bermain, ya kan? Makanya Yesus itu ngomong, "Enyalah engkau iblis." Nah berarti iblis ini masih bermain di pikirannya Petrus kan? Nah kita ngelihat. Di dalam ini, Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Membisikkan ke dalam hati loh saudara. Makanya pada waktu Yesus itu ngomong begini di Yohanes 6 itu. Yohanes 6 ayat 68 gak salah. 70-an, itu ngomong begini, "Bukankah aku yang memilih kalian 12 orang ini, namun satu dari kalian adalah iblis." Yesus pada waktu itu ngomong tidak bicara utusan iblis atau serupa iblis atau hatinya seperti iblis, namun Yesus pada waktu itu ngomong satu dari kalian adalah iblis. Yang artinya sekarang kita tahu bahwa ternyata iblis itu membisikkan rencana ke dalam hati Yudas. Makanya Yesus ngomong, "Yudas, engkau iblis." Bukan berhati iblis lagi, namun dia iblis. Kenapa? Karena hatinya ternyata gampang bisa disusupin iblis. Oleh karena itu saudara, kita ini selalu di dalam doa berkat kita itu selalu bicara, karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah hati kita ini jangan sampai disusupin iblis seperti ini saudara. Alkitab tidak mencatat iblis membisikkan rencana ke dalam pikirannya Yudas. Namun Alkitab mencatat iblis membisikkan rencananya ke dalam hati Yudas. Oleh karena itu kita ini jangan kebiasaan kita ini apa-apa kita pinjam di dalam hati. Apa-apa kita ini, oh awas ya kamu ya, lihatin kamu, ini belum waktuku. Apanya yang mau dilihat waktunya itu saudara, kita ini gak usah gitu-gituan lah. Saudara tahu kalau kita ini awas kamu ya, ini belum waktuku, aku masih belum bisa apa-apa, aku masih lemah, aku masih gini. Kita gak perlu gitu-gituan bos. Kita ini tetap manusia lemah. Biar Tuhan yang beracara. Lalu saudara tahu kalau misalnya saudara ini misalnya disakiti orang, lalu saudara ini memendam dendam gitu ya. Oh awas kamu, lihat ini waktuku belum tiba. Awas kamu ya. Saudara tahu itu seperti siapa saudara? Itu seperti iblis saudara. Pada waktu iblis itu mencoba Yesus 3 kali dan belum ketemu waktunya, lalu iblis mundur dan iblis itu Alkitab mencatat dan iblis menanti waktu yang tepat.
Apa bedanya kalau kita ini misalnya kayak begini, awas kamu ya lihat dan waktu belum tiba. Apa bedanya kita dengan iblis itu saudara? Enggak ada, sama-sama menunggu waktunya kan, sama. Makanya itu sudahlah, kita nggak usah gitu-gituan lah. Kita ini nggak ada harga dirinya bos. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini tetap manusia lemah. Kita ini tetap hamba Tuhan. Biarlah Tuhan yang membela hambanya saudara. Kita ini bukan siapa-siapa. Nah, dari sini semakin jelas saudara, bahwa dari sini Peter dia itu masuk melalui pikiran, ya kan? Apakah bisa kita ini mencegah itu? Bisa saudara, makanya itu jangan saudara ini menjauh dari perkumpulan rohani, kegiatan-kegiatan rohani. Pertama kali Pak hujan, saya agak dingin, saya agak malas, saya sakit dan sebagainya. Ya oke. Lama-lama saudara, bukan pikiran lagi, hati kita akhirnya yang kena saudara. Kalau kita ini sudah terbiasa membangun habit seperti itu bukannya tidak mungkin hati kita itu sudah seperti Yudas saudara. Oleh karena itu, kenapa saudara itu penting sekali gereja kita ini mengadakan hampir setiap hari, kita ini adakan kegiatan supaya saudara ini jangan kepikiran aneh-aneh gitu loh. Nanti Pak, saya kok sebentar lagi ini kan mau ada ini kan regenerasi di tempat kita ini. Kenapa saya kok tidak dipakai lagi? Saya memangnya nggak bisa ya? Apakah yang lebih muda, lebih qualified? Apakah saya sudah di-afkir gitu dan begini atau gitu? Ini kan pikiran aneh gitu loh saudara. Nah, kita ini di gereja ini itu sesuai dengan Matius 28 saudara, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarkan kepada mereka apa yang telah aku ajarkan kepada kamu. Berarti yang artinya itu saudara, kita ini kan sudah mesti harus regenerasi, harus mengajar kepada generasi berikutnya, dan generasi berikutnya itu harus mengajar kepada generasi berikutnya. Kan sudah jelas, lalu apanya yang gak mau dipakai itu gak ada saudara. Pemikiran seperti ini kan bukannya pemikiran dari sana loh saudara. Kita ini tetap lakukan yang sebaik mungkin. Kalau misalnya belum ada jadwal untuk pelayanan, ya sudah, it's okay, gak apa-apa. Kita datang sebagai jemaat biasa, duduk dan dengarkan firman Tuhan. What is so ini loh, apa itu, kenapa harus di panggung, harus dilihat orang, harus begini, harus dimuliakan. Ini kan haus gila pujian ya kayak begini ini saudara. Kita tidak usah seperti itu saudara. Karena kita sudah menerima upahnya. Nah, next. Nah, setelah itu kita ngelihat ini ya, apa reaksi Tuhan ini. Pertama, Lukas 22 ayat 31-32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntun engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, Simon, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kita lihat di sini, saudara, apakah Petrus masih worth it untuk diperjuangkan? Yesus ngomong, iya, aku berdoa untuk kamu, Simon. Apakah Petrus masih layak untuk diperjuangkan? Masih layak untuk ditarik kembali? Ya, Yesus masih ngomong, iya, aku berdoa untuk kamu, Simon Petrus, supaya iman kamu jangan gugur. Sama di tempat ini, saudara. Di tempat ini, seangkatan kita ini, saudara, seangkatan Pak Cipto, Pak Henry, dan sebagainya itu, saudara. Kita ini ada yang, enggak semuanya berujung sama, enggak. Ada yang sudah ini, ya kan, ya saya enggak usah sebut namanya lah. Ada yang sudah keluar, ada yang ini. Namun saudara, banyak yang masih tinggal di sini. Nah, ada kadangkala juga kita ini, ya kan, dalam perjalanan ini tidak semulus yang kita kira. Namun, Tuhan berdoa untuk kita semuanya. Supaya kita ini bangkit lagi. Dan supaya setelah kita bangkit, kita menguatkan saudara-saudara. Dan ini merupakan kesaksian untuk kita semuanya, saudara. Tuhan izinkan sesuatu hal terjadi dalam diri saya, dalam dirinya Pak Cipto, Pak Henry, dan sebagainya. Supaya kita ini bisa bangkit lagi, karena Tuhan tolong kita semuanya. Kita boleh down, namun Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai gugur, saudara. Buluh yang tergeletak tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar tidak akan dihapuskannya, saudara. Artinya itu kita boleh tergeletak namun tidak akan diputuskan oleh Tuhan. Kita boleh pudar namun tidak akan dipadamkan oleh Tuhan. Inilah janjinya Tuhan di dalam kitab Yesaya. Lalu setelah itu, sama hari ini saudara kita ngelihat. Namun aku berdoa untuk kamu, Simon,
supaya imanmu jangan sampai gugur. Dan bila mana engkau bangkit, kembalilah bangkitkan iman saudara-saudaramu. Sama hari ini saudara, setelah kita bangkit, ada yang hampir ini bangkit, lalu kita ceritakan kepada teman-teman kita seperjuangan, ayo bangkit lagi. Kita mengalami suatu miracle, ayo bangkit lagi. Kita mengalami suatu ini pemulihan, ayo bangkit lagi. Jangan ini, waktunya hampir sampai. Jangan sampai sisa tinggal sedikit ini lalu kita nggak melayani lagi. Tidak saudara. Kita balik lagi, kita kasih tahu teman-teman kita saudara. Seangkatan kita ini, bangkit lagi. Ya memang ada yang keluar, namun banyak semuanya itu tetap tinggal di tempat ini saudara. Nah inilah yang artinya itu Tuhan tetap memperjuangkan kita semuanya saudara. Buluh yang tergeletak tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya, namun dia akan menuntut sampai kepada keadilan saudara. Inilah sifat Tuhan kita. Lalu saat itu apa yang dilakukan terhadap Yudas? Di dalam Yohanes 13 ayat 7a, ketika Yudas makan roti itu, setan langsung masuk ke dalam hatinya. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang kamu rencanakan, lakukanlah dengan segera. Yang artinya itu, kamu mau melakukan itu, silahkan. Aku tidak akan memperjuangkan kamu. Kenapa? Karena engkau tidak layak diperjuangkan. Jangan sampai saudara, ya kan, pada waktu kita gugur, pada waktu kita dicobain, pada waktu, oh iya ya lumayan nih, bisa kira-kira lebih bisa mendapatkan duit dengan cara begini dan begitu. Lalu Tuhan itu ngomong, kamu mau melakukan itu, silakan saja. Kalau kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan di luar pelayanan ini, silakan saja. Aku tidak akan berdoa untuk kamu. Kira-kira saudara kalau begitu gimana? Jangan sampai hal itu terjadi dalam diri kita saudara. Sampai hari ini kita masih bisa balik lagi ke tempat itu. Ke tempat ini karena Tuhan berdoa untuk kita semuanya. Kalau sampai kita ini sudah keluar dan akan kembali lagi karena Tuhan tidak akan memperjuangkan kita lagi saudara. Enough is enough. Nah ini sekarang saudara kita ngeliat nextnya ini saudara. Nah, nextnya ini atau berikutnya ini ya, oke. Nah kita ngelihat di sini saudara, sikap hatinya Yudas ya kan. Pada waktu Yudas ini ditegur oleh Yesus pada waktu Maria itu mengurapi Yesus ya kan, tubuhnya itu. Ini kan Yesus kan menegur Yudas. Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib-nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, ia seorang mengambil. Dan ini kita lihat, lalu Yesus itu ngomong begini, biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Lalu setelah itu kita ngelihat saudara. Lalu Yudas dan berasal dari desa Kariot setelah ditegur itu. Dia kepada para pemuka agama. Dan dia itu kurang lebih begini. Kalau saya jual Yesus, kamu berani bayar piro? Kalau saya berani menjual iman saya, menukarkan Yesus dengan uang, kira-kira kamu mau ngasih saya berapa? Nah sekarang saudara perhatikan. Pada waktu Yesus menegur Petrus, apakah Petrus tersinggung? Tidak tersinggung. Dia tetap sampai ke taman Getsemani menemani Yesus saudara. Enyala engkau iblis. Padahal Petrus itu juga ngomongin, enyala engkau iblis. Namun apakah Petrus tersinggung? Petrus tidak tersinggung. Dia tetap sampai di taman Getsemani menemani Yesus. Lalu pada waktu Yudas ditegur, mengapa engkau merepotkan wanita ini? Sampai kapanpun nama wanita ini akan dicatat. Lalu setelah itu Yudas, setelah itu di dalam kitab Matius, Yudas pergi menemui pemuka agama. Wani jual berapa kalau aku menukar Yesus? Sama dengan kita, apa kita bedanya? Kamu kalau misalnya kita ini gereja, kita menukar kebenaran dengan uang, kurang lebih saya dapat berapa? Apa bedanya kita dengan Ibu Yudas saudara? Gereja pasti akan mendidik jemaat. Jadi saudara jangan tersinggung kalau misalnya gereja mendidik jemaat. Kenapa? Karena Yesus itu juga menegur para muridnya saudara.
tidak ada yang namanya kompromi. Gereja lain saya nggak tahu, ya kan? Saya nggak pernah ke gereja lain. Namun mungkin mereka masih bisa bicara hal yang mengenakkan hati. Selama itu masih bisa ada income, it's okay. Namun kita bukan bicara income, saudara. Kita bicara tentang kebenaran. Nah, kalau misalnya kita ini ngomong begini, kalau saya menjual kebenaran, menjual Tuhan dengan uang 30 perak, atau kita menjual uang dengan persembahan yang lebih banyak, ini banyak, kira-kira wani piro. Apa bedanya gereja dengan Yudas, saudara? Sama kan, menjual Yesus. Sama menjual kebenaran, nggak ada bedanya, saudara. Semuanya sama-sama di dalam nama pelayanan. In the name of ministry, semuanya sama. Bedanya satu berorientasi keuangan, satu orientasinya kepada kebenaran. Nah ini saudara harus bedakan, saudara. Harus bisa bedakan ini. Kalau saudara memang di dalam kebenaran, saudara ini pasti nggak enak, Pak. Pasti nggak enak. Namanya ditegur, itu nggak ada yang enak, saudara. Bahkan saudara kalau misalnya ini pride-nya tinggi, pasti gereja apa-apaan itu kayak gitu-gitu. It's okay, nggak masalah, saudara. Namun kita tetap akan sampaikan kebenaran. Karena kita tidak bicara uang, kita nggak bicara ini, kita bicara kebenaran. Nah segitu kita ngeliat. Next. Nah kita ngeliat begini, saudara. Ini sama-sama ya. Yudas dan Peter, ini sama-sama bersalah loh kepada Yesus, saudara. Sama-sama bersalah. Satu mengkhianati, satu menyangkal Yesus. Sama, saudara. Beda-beda tipis. Lalu kita ngeliat di sini. Pertama di dalam Matius 26 ini ya, saudara lihat. Ini ada seorang hamba perempuan datang kepada Petrus, ya kan? Bukankah engkau bersama Yesus orang Galilea itu, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan Peter menyangkalnya pula dengan bersumpah. Ya kan? Aku tidak kenal orang itu. Nah itu ketiga, Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Pertama, seorang wanita, saudara. Cuma seorang wanita loh. Bukan seorang militer. Tanya kepada Petrus, bukankah kamu orang Galilea? Aku enggak tahu apa yang kamu tanyakan. Kedua, bukankah kamu bersama dengan Yesus orang Nazaret itu? Sumpah aku tidak tahu orang itu. Ketiga, Petrus ngomong begini. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Saudara bayangkan, dari nggak tahu, bersumpah, sampai mengutuk. Apa bedanya, saudara? Ini kan menyangkal, bahkan sampai mengutukin Yesus loh, saudara. Apa bedanya? Ini rasa takut. Lalu kalau kita ngelihat di sini, kalau Yudas itu betray, betray ini mengkhianati Yesus. Ya kan? Satu menyangkal, bahkan menyangkalnya sampai 3 kali. Yudas betray, mengkhianati Yesus. Apa bedanya? Sama, saudara. Namun kita ngelihat sikap hati mereka. Apakah Yesus tetap memaafkan mereka? Yesus tetap memaafkan Peter. Namun Alkitab tidak mencatat Yesus memaafkan Yudas, tidak, saudara. Kenapa? Karena Yesus tahu apa yang layak diperjuangkan dan dimaafkan. Yesus tahu, saudara. Nah, apakah kita termasuk dalam sana, saudara? Nah, next berikutnya. Nah, inilah yang terakhir, repentance. Apa itu repent itu apa ya? Ya, pertobatan. Matius dan Matius 26 ayat 75. Pada waktu Petrus itu menyangkal, dia masih menunggu Yesus, saudara. Menunggu waktunya Tuhan. Sedangkan Yudas tidak menunggu waktunya Tuhan, dia malah datang kepada manusia. Sedangkan Peter, dia masih menunggu kedatangan Tuhan.
Nah kita ini begini intinya itu saudara. Kita ngelihat ceritanya ini. Pada waktu Saul dan Daud ditegur, reaksinya beda. Saul, ya kan, itu tidak mengindahkan perintah Tuhan. Daud itu mengambil istri orang dan membunuh suami orang tersebut. Kira-kira dosa mana yang lebih berat? Kalau saudara pikir pasti ngomong gitu, oh ya pasti Daud Pak, itu kan mengambil istri orang. Sudah gitu suaminya dibunuh lagi. Pasti saudara bilang begitu. Iya, kalau saya pikir tadinya begitu saudara. Namun kita ngelihat, dua-dua ini saudara, satu ditegur Nabi Samuel. Kenapa kamu melanggar perjanjian? Kenapa kamu melakukan sesuatu yang bukan dari hakmu? Lalu Saul ternyata, salah kamu, kenapa kamu datang telat, kenapa gini, rakyat kan sudah marah, gini-gini, jadi terpaksa aku harus melakukan sendiri. Ini reaksinya Saul, saudara. Pada waktu ditegur oleh Nabi Samuel, dia berkeras kepala. Malah menyalahkan Nabi Samuel. Kita ngelihat pada waktu Daud ini, meskipun saudara, dia itu mengambil istri orang, dia itu membunuh suami istri tersebut, namun Daud pada waktu ditegur oleh Nabi Nathan, ada ceritaan begini. Lalu Daud itu ngomong begini, orang itu harus dibunuh. Lalu Nabi Nathan ngomong, tepat sekali katamu, orang itu adalah kamu. Lalu Daud pada waktu itu dia langsung bertobat, menangis. Dia menyesal. Nah kita ngelihat sikap hatinya ini saudara. Sikap hatinya Petrus dan Daud pada waktu mereka itu jatuh di dalam ini, mereka langsung bertobat, minta maaf. Namun sikap hati Saul dan Yudas pada waktu mereka jatuh dan berbuat kesalahan, mereka tidak minta maaf. Mereka tidak menunggu datangnya Tuhan. Mereka mengambil jalannya sendiri, saudara. Keras kepala. Nah kita ini sekarang saya asumsikan semua ini pasti pernah jatuh, saudara. Namun pada waktu ditegur, jangan sampai sikap hati kita ini seperti Yudas ataupun Saul. Di mana sikap hati mereka itu keras kepala. Oh ini bukan salahku, salah kamu dan sebagainya. Kita ini saudara ditegur, kalau memang itu salah, ya sudah terima saja. Seperti Daud dan juga Peter pada waktu mereka salah. Mereka mengakuin salah dan minta maaf. Ini sikap yang benar, ini yang akan dilihat oleh Tuhan. Bukan awal yang menentukan, akhir yang menentukan. Rasul Paulus bilang, aku telah memenangkan pertandingan ini dengan baik. Memenangkan pertandingan berarti ada suatu pertandingan yang harus kita jalanin. Bukan awal yang menentukan, tapi akhir yang menentukan, saudara. Saya undang WL. Saya harap saudara di tempat ini semuanya mempunyai ending yang baik. Bukan awal yang menentukan. Mungkin awal kita kalah, it's okay saudara. Mungkin di gereja lain lebih meriah, lebih bagus, lebih ini dan lebih itu. It's okay, gak masalah. Tuhan ngomong bukan awal yang menentukan. Tapi akhirnya itu bagaimana. Kita telah, jangan sampai kita ini memulai dengan roh namun mengakhiri dengan daging. Kita memulai dengan roh dan akan mengakhiri dengan roh juga, saudara. Nah ini, saudara pulang nanti pikirkan, kita ini Petrus atau Yudas. Sama-sama melayani loh saudara. Sama-sama di tempat gereja loh saudara. Sama-sama melihat miracle. Sama-sama telah bicara mengenal firman Tuhan. Namun kita ini tinggal di dalam firman atau cuma tahu firman tersebut. Itu beda sekali saudara. Nah mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Glory haleluya. Kita akhiri kebaktian ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Kami diingatkan bahwa kami memulai dengan roh, kami juga harus mengakhiri dengan roh juga Tuhan. Kami diingatkan oleh firman Tuhan juga bagaimana ketika kami berjalan maju sambil mencucurkan air mata, tetapi nanti di ujungnya kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah,
supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Engkau membalas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Bapak Ibu, mari kita dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dimuliakan, angkat tangannya. Ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saat ku menyembah-Mu, ya Yesus, Roh-Mu bekerja.
kasih-Mu.